wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak bagi kita semua. Semoga nikmat yang diberikan Allah dapat kita syukuri dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, seharusnya saya akan bahas di tempat ini tentang membongkar borok-borok perdukunan. Akan tapi makin hari suara saya makin habis. Jadi Allah belum mengizinkan kita buka hari ini. Saya nggak tahu ini kemarin bagus. Kadang-kadang kalau kita bongkar masalah yang seperti ini, biasanya saya yang kena serangan seperti ini. Biasanya seperti itu. Agar ini tidak dibongkar. Permasalahan penyimpangan di dalam masalah perdukunan. Tapi insya Allah pada kesempatan yang akan datang, kita akan bongkar insya Allah. Insya Allah. Jadi pada kesempatan ini kita ambil bahasan yang tidak kalah pentingnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, surat yang kita sama-sama sudah hafal, wal asri innal insana lafi husri ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan ayat ini, wal asri, demi masa, innal insana lafi husri, sesungguhnya manusia dalam kerugian, ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan orang-orang yang saling bernasihat dengan benar, wa tawassaw bis sabr, dan orang yang saling bernasihat dengan sabar. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan singkat kita pada siang hari ini. Dengar Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan ayat ini, demi
masa. Apa yang dikatakan dengan masa ini? Apa yang dikatakan dengan asar? Masa. Hah? Waktu. Apa yang dikatakan waktu? Apa yang dikatakan waktu? Wal asri, demi masa. Apa yang dikatakan waktu ini? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, sesungguhnya manusia dalam kerugian, dalam kecelakaan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan surat ini, semua manusia berada dalam kerugian, kecelakaan, kesia-siaan, kecuali orang yang memiliki 4 sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi ini yang akan kita bahas. Jadi yang dikatakan masa atau wal asri, demi masa, adalah masa itu adalah tempat segala kejadian-kejadian yang baik dan yang buruk. Itu yang dikatakan wal asri. Jadi Allah bersumpah dengan itu. Apa tadi masa? Tempat segala kejadian yang baik ataupun yang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian, dalam kesia-siaan, walaupun banyak hartanya, walaupun banyak anaknya, walaupun tinggi kedudukannya, ganteng rupanya, cantik mukanya, semuanya rugi, kecuali orang yang memiliki 4 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau beruntung, 4 sifat ini miliki. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, kalau tidak diturunkan ayat-ayat yang lain, ayat-ayat ini sudah cukup untuk mengatur kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang dikatakan iman adalah, Syekh Utsaimin mengatakan, wa yusmalu kulla ma yukrabu ila Allah ta'ala min i'tiqadin sahihin wa ilmin nafi. Iman itu adalah setiap apa-apa yang mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala. Yang mendekatkan seseorang kepada Allah adalah yang pertama, i'tiqad sahih, keyakinannya kepada Allah benar. Keyakinan yang batil, keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang tidak diyakini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keyakinan yang batil apabila diyakini tidak membuat manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang mendekatkan seseorang kepada Allah adalah ilmunya bermanfaat. Itu 2 perkakas untuk bisa jadi orang beriman. Kalau di dalam secara istilah, iman itu i'tiqadu biqalbin, diyakini dalam hati, wa amalul bil jawarih, diamalkan dengan anggota badan, diucapkan dengan lisan. Itu secara istilah. Jadi yang mendekatkan seseorang kepada Allah adalah apa tadi? Keyakinannya kepada Allah itu benar, yang disebut dengan tauhid, akidah. Tauhidnya benar, akidahnya benar,
imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dicampuri dengan kesyirikan. Jadi nggak boleh dicampur iman dengan syirik. Udah kita bahas pada bulan yang lalu. Yang kedua, ilmunya nafi', ilmunya bermanfaat. Ilmunya bermanfaat kalau ilmunya bersambung dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang bermanfaat nggak bisa datang sendiri. Dia harus dicari. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, timbul gairah, semangatnya untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuntut ilmu. Jadi ilmu itu dicari. Gak bisa tidur mimpi jadi orang alim. Kalau jadi dukun bisa. Mimpi jadi dukun, bisa jadi dukun. Banyak yang datang sama saya, dia mimpi jadi dukun. Jadi dukun. Dia ingin tobat. Bisa dia ngobati orang. Bisa dia tahu barang yang hilang. Itu mudah bagi jin. Gak ada yang payah. Karena itu tidak gaib bagi bangsa jin. Tapi yang gaib bagi jin, gaib bagi manusia, dia tidak akan tahu. Nah ini dia. Kalau ilmu perdukunan tanpa belajar bisa. Banyak dukun tanpa belajar dari mimpi bisa. Nah itu dia. Jadi kalau dukun, kalau Islam tidak bisa. Tidak bisa. Harus belajar. Dicari. Perlu berkorban. Korban harta. Korban tenaga. Korban waktu. Untuk mendapatkan ilmu. Jadi ilmu ini yang diminta Nabi. Nabi kita berdoa kepada Allah untuk minta diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, anugerahkanlah diriku, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa', dan jauhkan diriku dari ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, enggak bisa mendekatkan dirinya ke Allah. Enggak membuat dia takut kepada Allah, enggak buat dia melaksanakan semangat taat kepada Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah berilah manfaat kepadaku, bima 'allamtani, apa-apa yang kau ajarkan kepadaku. Jadi ilmu itu minta kita supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Semangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni. Beri aku ilmu yang bermanfaat ya Allah. 'Allimni. Beri aku ilmu yang bermanfaat untuk diriku. Apalagi di zaman sekarang, di zaman dulu Nabi minta seperti itu. Di zaman sekarang dulu belum ada HP. Belum apa lagi yang lain-lain yang melalaikan belum banyak, tapi Nabi berdoa kepada Allah. Jadi hari ini harusnya kita lebih banyak berdoa minta ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berilah anggota tubuhku ini senang untuk melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Berilah aku kebencian dengan apa-apa yang kau haramkan ya Allah. Beri aku kenikmatan untuk menuntut ilmu ya Allah. Berikan aku kenikmatan untuk taat kepadamu ya Allah. Beri aku kebencian untuk melakukan apa-apa yang kau haramkan. Itu harus diminta kepada Allah. Sehingga di diri kita, pikiran kita, telinga,
mata, semua anggota tubuh kita itu benci dengan apa-apa yang diharamkan Allah. Inilah hakikat ilmu. Karena ilmu itu membuat orang takut kepada Allah, takut melanggar apa yang diperintahkan Allah. Allah katakan innama al-ilm sesungguhnya yang takut kepada Allah innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi ilmu itu membawa orang takut kepada Allah. Makanya Nabi mewajibkan umatnya ini untuk menuntut ilmu. Siapa yang sudah hafal doa kita tadi? Doa untuk menuntut ilmu ada yang hafal? Itu ada hadiah, kita coba turunkan dulu itu. Oh ya, udah di sini. Apa ini? Apa? Siapa yang dapat doa untuk menuntut ilmu? Ya. Ya. Robbi zidni. Udah dapat ini kemarin. Apa yang belum dapat? Oh, yang merah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan tambahlah kepahamanku. Yang lain? Siapa? Apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Udah enggak apa-apa. Minta di Rabbi apa tadi? Raditu billahi robba. Boleh. Jadi seperti itu. Siapa lagi yang lain? Doa untuk menuntut ilmu. Saya ajarkan yang bagus tadi. Yang mudah dulu. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Siapa yang dapat? Karena sahabat satu kali diucapkan dapat. Sekali lagi, Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima alamtani. Tadi dapat hadiah dua raya. Sabar. Sekali lagi. Allahumma anfa'ni bima alamtani. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Allahumma alimni bima alamtani. Ya. Belum. Coba enggak payah. Kita melatih supaya kita bisa mantap. Ayo. Kasih 2. Kasih 3. Kasih 4 lah 4. Sekali lagi. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ayo. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni wa yanfa'uni wa zidni ilman. Ulangin, bagusin. Karena bahasa Arab salah ucapan, salah artinya. Contoh yang mudah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sya titik 3. Tunjukilah kami kepiting yang lurus. Sampai hari kiamat kepiting tak ada lurus.
Jadi salah ucapan. Qul titik dua qaf. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Kalau pakai kaf, kul, makanlah. Jadi kalau dibaca Qul huwallahu ahad, makanlah Allah yang esa. Jadi harus betul. Coba. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Ustaz, insyaallah. Ya. Allahumma fa'ni bima 'allamtani. Ya. Wa astagfirullah. Ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni Wa 'allimni. wa yahfazni wa zidni ilman. Belum betul. Belum ada yang lurus. Gak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Gak apa-apa. Ada yang coba lagi. Dengar. Bisa banyak kesempatan. Terus. Jadi ilmu itu harus diminta kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu yang tak ada manfaatnya, yang gak bawa kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Atau ilmunya hanya bermanfaat di dunia, dia bisa membahagiakan pemiliknya di dunia, memberikan hartanya di dunia, memberikan kesenangannya di dunia, tapi tidak dapat dibawa ke akhirat. Jadi suami dunia, jadi istri dunia, jadi anak dunia, tapi tidak bisa membahagiakan sampai akhirat. Ada suami dunia, dia bisa membahagiakan istrinya, ngasih makan, berikan bedak, buat rumah, kasih mobil. Di rumahnya ada kolam renang, golek-golek dari tempat tidur masuk ke kolam renang. Semua ada kebahagiaan di rumahnya, tapi tidak bisa mendidik istrinya sampai bahagia di akhirat. Ini namanya suami dunia. Atau jadi istri dunia, dia bisa berikan kesenangan, melayani suaminya, apa yang diinginkan suami dia layani semua, tapi dia tidak bisa menolong suaminya sampai bahagia di akhirat. Demikian juga ada anak dunia, nggak bisa membagikan orang tua dunia, bisa beli rumah, beli mobil, kebun, pesawat pun dibelikan orang tuanya, tapi tidak bisa membahagiakan orang tua. Meninggal orang tuanya, suruh dia mandikan gak bisa. Coba, anaknya udah doktor, profesor, pimpinan dirut di mana-mana, mandikan orang tuanya bilangnya tak bisa. Dimandikan Bilal, sudah dimandikan untuk disolatkan, dia bilang juga gak bisa. Jolatkan orang tuanya, doakan. Mayat orang tuanya di depannya dia sudah nggak bisa. Apalagi orang tuanya sudah masuk kubur. Karena orang tuanya nampak di depan dia nggak bisa sholatkan, nggak bisa doakan. Apalagi orang tuanya sudah meninggal. Itu namanya anak dunia. Merugilah kita bapak, punya anak, kita sekolahkan tinggi-tinggi, kita sekolahkan, kita berkorban mati-matian sampai jual rumah, jual kebun, jual sawah untuk anak bisuda jadi sekolah. Kita mati tidak bisa dia tolong. Nah, ini kebanyakan seperti ini kita lihat anak dunia. Maka diberilah dia ilmu yang bisa membahagiakan orang tuanya sampai di akhirat, dunia akhirat. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah aku kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik, dan jauhkanlah saya dari azab kubur. Jadi kalau akhiratnya sudah baik, biasanya baiklah seluruhnya. Jadi untuk dapat baik
dunia akhirat, itulah dia butuh ilmu. Kalau ingin baik dunia, baguskan ilmu dunia. Ingin baik di akhirat, baguskan ilmu akhirat. Baik dunia akhirat, baguskan ilmu dunia akhirat. Jangan separuh-separuh. Kita mau bahagia di dunia, kita nggak punya ilmu dunia. Kalau kita nggak punya ilmu dunia, kita orang yang paling miskin di dunia, paling melarat di dunia, tapi kita punya ilmu akhirat, ini masih bagus daripada orang punya ilmu dunia tapi tidak memiliki ilmu akhirat. Karena kesusahan dunia itu terbatas, kesusahan di akhirat tidak ada batas. Kalau kita nggak punya ilmu dunia, kita susah di dunia, paling miskin, paling merana, paling melarat di dunia. Berapa lama kita hidup di dunia? Berapa lama? Ya, paling-paling seumur hidup 70 tahun. Susah di akhirat. Gak punya ilmu agama, masuk kubur, gak ada di kepala kita Al-Quran, gak pernah berudu, gak pernah sujud, makan dari yang haram, daging dari yang haram, mata melihat dari yang haram. Berapa lama di akhirat? Coba bayangkan yang meninggalnya dulu di zaman-zaman dulu sampai sekarang dikubur, udah berapa ribu tahun itu. Susah. Kalau bisa dia hidup, minta hidup kembali dia ke dunia supaya bisa beramal soleh. Tapi nggak bisa hidup di dunia ini untuk membaguskan akhirat. Maka dijadikanlah dunia untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadikan ilmu dunia, sarana dunia untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Dengan apa? Dengan ilmu akhirat. Kalau kita tidak punya ilmu, kita ibadah kepada Allah, ibadah kita itu tidak diterima Allah. Silakan coba sholat subuhnya dibuat 10 rakaat. Makin banyak pahala apa makin banyak dosa? Dosa. Jadi ibadah perlu ilmu. Perlu ilmu. Semua pelaksanaan ketaatan kepada Allah butuh ilmu. Maka untuk mengajarkan ilmu, Allah turunkan Nabi. Nabi jadi contoh bagaimana untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang didapat Nabi dari Allah, Nabi ajarkan kepada umatnya. Kalau mau kita ikuti Nabi, ikutilah apa yang diperbuat Nabi. Nabi sholat 2 rakaat subuh, kita 2 rakaat. Nabi sholat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat. Nabi katakan haram, kita juga katakan haram. Nabi katakan halal, kita katakan halal. Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Nabi kerjakan, kita kerjakan. Nah, ini. Kenapa bisa kita kerjakan? Karena kita sudah punya ilmu mengikuti Nabi. Ilmu tentang sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi mu'akid lima fil Quran. Sunnah Nabi itu merinci, menjabarkan, mendetailkan, menerangkan, menjelaskan bagaimana mengamalkan Al-Quran, bagaimana menjalankan Islam, diterangkan oleh Nabi. Jadi ibadah yang tidak contohnya Nabi, nggak diterima lah. Kata Nabi, man ahabbani sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku bukan umatku. Nah, jadi umat siapa? Kalau bukan umat Nabi, umatnya iblis. Karena di dunia ini cuma ada 2 rasul. Yang satu Rasulullah, utusan Allah. Yang satunya lagi rasulnya setan, rasulnya iblis, yaitu para dukun. Jadi yang merusak tauhid itu dukun-dukun itu. Di antaranya, satu di antaranya. Maka di mana negara yang paling banyak kesyirikan, di situ banyak malapetaka dan azab, bala, kesengsaraan. Kesengsaraan itu macam-macam, Bapak. Bisa kesengsaraan gitu kita kurang punya harta, payah cari harta, apa yang kita usahakan gak berhasil.
Bisa kesengsaraan itu dengan meninggal istri, meninggal anak, ujian. Bisa kesengsaraan itu kita dapat penguasa yang jalim. Penguasa kita itu jalim, itu karena kita. Karena sebab dosa kita. Jadi Allah kirim penguasa yang zalim, yang gak punya hati nurani kepada rakyatnya. Maka untuk mendapatkan penguasa, turunnya berkah, turunnya nikmat dari Allah, apa yang dimiliki? Ilmu yang bermanfaat. Itu yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi. Dulu di Mekah tuh gak ada orang yang mau tinggal. Gak ada. Diutus Nabi Ibrahim ke sana tinggal, istrinya coba. Istrinya lagi hamil. Ditinggalkan di Mekah. Coba. Gak ada protes istrinya. Apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Ya, ini perintah Allah. Nah, karena perintah Allah dia situ turun, terima perintah Ibrahim itu. Apa akibatnya karena dia melaksanakan perintah Allah? Allah turunkan rezeki dari bumi. Allah turunkan dari langit. Yang dulunya nggak ada orang tinggal, berkunjung orang tinggal di situ. Keluarlah dari bumi air zam-zam. Coba. Mau makan nggak bisa, nggak ada makan, namanya dia lahir anak, nggak ada apa-apa ditinggalkan Ibrahim. Allah perintahkan untuk goyang pohon kurma, suruh goyang. Bisa kita goyang pohon kurma? Bisa? Nggak bisa. Suruh digoyangkan nama istri Ibrahim, goyang jatuhan pohon kurma, coba. Jadi kalau kita taati perintah Allah, Allah akan beri berkah. Kita tinggalkan perintah Allah, yang datang bala, musibah, azab. Jadi untuk mendapatkan perintah Allah itu, itulah butuhnya ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, jadikanlah menuntut ilmu itu lebih penting dari makan dan minum kamu. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa untuk mendapatkan ilmu. Banyak-banyak kita bapak-bapak berdoa untuk mendapatkan ilmu. Cerdaskan aku ya Allah, beri aku kenikmatan, beri aku kesenangan, berikan aku kemudahan untuk mendapatkan ilmu agama ya Allah. Kita sampai jam berapa ini? Hah? Paling lama 15 menit lagi. Oh iya. Gak apa-apa, kita kebut sedikit. Yang pertama tadi iman. Yang kedua adalah al-amalu soleh. Amal soleh itu adalah kullu qaulun, setiap-tiap perkataan, au fi'lin, kullu qaulin au fi'lin, tiap-tiap perkataan atau perbuatan yukrabu ilallah, yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah, bi ayyakuna fa'iluhu mukhlisan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan itu ikhlas karena Allah, wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutabaan, dan karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan amal soleh. Apa tadi amal soleh syaratnya? Dikerjakan dengan ikhlas. Yang kedua adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang tahu mengamalkan Al-Quran dengan benar kecuali Rasul. Tidak ada yang tahu mencontoh Rasul kecuali para sahabatnya. Jadi kita harus belajar agama, mengikuti Nabi dan mengikuti amalan-amalan sahabat. Itu yang dikatakan amal soleh, ikhlas dan mencontoh Nabi. Salat, ibadah lainnya harus dikerjakan dengan ikhlas dan mencontoh Nabi. Jangan dikerjakan dulu baru ditanya hadisnya, enggak. Tengok hadisnya. Kayak mana Nabi takbir? Kayak mana tangannya ini? Takbir ini ada tangannya. Kayak mana arahnya? Begini,
atau gini kayak petinju, Allah. Kayak mana takbirnya? Nah, jadi di mana letaknya? Boleh gini atau digetar-getar, Allah. Kadang banyak kali cara orang takbir. Cara orang takbir banyak, nabinya cuma satu. Kenapa bisa banyak cara? Dari cara siapa yang dia contoh? Makanya kita harus contoh cara Nabi. Kalau nggak dikatakan cara Nabi, nggak dikatakan amal soleh. Semua yang kita lakukan yang tidak mencontoh Nabi bukan amal soleh. Kalau bukan amal soleh, tidak dapat pahala. Kalau tidak dapat pahala, tidak dimasukkan ke surga. Walaupun yang kita kerjakan kayaknya baik, kayaknya ketaatan. Kayak tadi sholat subuhnya dibuatnya 3 rakaat. Dia takbirnya digetar-getarkan. Allah, misalnya. Apa tambah baik? Enggak. Karena enggak contoh Nabi. Maka kalau kita contoh Nabi, Nabi kita satu, kita bersatu. Di mana kita bersatu? Bersatu di atas sunnah Nabi. Kalau kita bersatu sunnah Nabi, kita umat Nabi. Kalau kita umat Nabi, Nabi akan tolong umatnya. Kalau enggak kita ngikutin Nabi, Nabi tolong. Enggak tanda Nabi kepada umatnya yang tidak mencontoh Nabi. Maka di hari kiamat enggak akan dapat syafaat Nabi. Enggak bisa masuk telaga Nabi karena ibadahnya majelis yang diajarkan Nabi. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wa tawassau bil haq, saling memberi nasihat dengan benar. Karena watawa saling memberi. Jadi hari ini saya beri nasihat, besok antum jemaah kasih nasihat saya. Dalam Islam itu biasa. Nggak perlu kita debat merah muka bertumbuk gara-gara agama, enggak. Kita ajukan dalil, ajukan argumentasi, mana hadis, mana Al-Quran, mana penjelasan. Kita ikut yang ada penjelasan dengan benar. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir ingin dirusaknya Islam dengan apa? Memasukkan hadis-hadis palsu. Hadis palsu itu bukan hadis untuk merusak Islam. Banyak hadis-hadis palsu, kita nggak sempat sampaikan di tempat ini. Kapan-kapan kita sampaikanlah. Jadi saling. Jadi kalau kita salah, kesalahan kita ada yang nasihati, Pak ini salah, ini nggak bagus. Harusnya kita berterima kasih, alhamdulillah. Karena dia sayang. Itulah teman sejati yang mau menyelamatkan kita dari neraka ke surga. Itulah dakwah, menyelamatkan umat dari penyimpangan untuk mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada dakwah setan menjauhkan manusia dari nabinya. Pokoknya ini bagus, ikuti aja lah. Mana mungkin ustaz menyesatkan kalian? Ya nggak mungkin ustaznya menyesatkan kalian, tapi ustaznya tersesat. Jadilah jemaah juga tersesat. Nah itu dia. Jadi diikuti Nabi, tawasi bil haq, saling memberi, mana dalil, mana keterangan, mana penjelasan. Ala fi'li khairi, saling memberi nasihat dalam kebenaran untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa targhib fih, wa targhib itu memberi dorongan, memberi sugesti, disemangati. Ayo semangat belajar terus. Aduh, dia ikut belajar, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, tawasi bisabr, saling memberi nasihat dengan sabar. Ayyusi ba'dahum ba'da bisabr ala fi'li awamirillahi ta'ala wa tarku muharamallah wa tahmilu aqdarallah. Yang keempat adalah saling memberi nasihat dengan sabar, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Saling memberi nasihat itu dengan sabar, bukan dengan marah. Nasihati istri, deh ini nggak bagus yang kau lakukan. Kamu keluar pakai jilbab,
pakai rok pendek, ini dilarang deh, ini hadisnya, ini ayatnya. Yang dikasih kepada istri itu bukan apa namanya, bukan ancaman. Yang dikasih itu ilmu, ini dalilnya, ini ayatnya. Ilmu itu bukan dek pakai jilbab keluar aku pijak kau kalau nggak pakai jilbab. Nah, ini enggak, ini bukan ilmu, ini bukan pendidikan Islam, ini bukan pendidikan Nabi. Ku tempeleng kau nanti tak kalau kayak gini, nggak boleh. Nggak boleh ditakut-takuti kayak gitu. Itu bukan pendidikan. Dia dengan sabar. Nah ini nggak bagus, maka tangan kiri ini nggak baik, ini dilarang, ini adab setan, nggak boleh. Nah, ini. Bukan dengan kepalamu di mana udah capek kok, ku tempeleng. Nah ini nggak boleh. Ini ajarannya nggak bagus. Karena Islam itu mengajarkan ruhama bainahum, saling berkasih sayang. Nabi menyuruh khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, saya yang paling baik kepada keluarga saya. Jadi karena waktu kita ini nggak cukup, udahlah kita cukupkan dulu sampai di sini. Karena yang mau dibagikan juga lumayan banyak ini. Sekarang siapa yang mau bertanya dulu? Kita kasih, ya boleh, silakan. Apakah kita setelah mengambil air wudhu bisa kita makan roti atau mie? Ya boleh. Bapak mau buku yang mana? Udah pernah dapat yang putih belum? Ya, kasihlah 2, 3. Ya, apakah setelah berwudu kita boleh makan? Boleh. Yang nggak boleh makan daging unta. Daging unta yang membatalkan wudu. Merokok bisa, Pak? Ya, merokok sebelum berwudu dan sesudah berwudu nggak boleh merokok. Merokok itu nggak bagus bagi kesehatan. Nah, merokok itu disukai jin. Lihat ini di Tanah Karo. Kalau orang mau muja-muja jin, apa ditaruh? Rokok. Jadi kita mau sama dengan makanannya dengan jin. Nggak usah merokok. Kalau teringat rokok, infak. Infak itu yang membela kita di akhirat. Nanti kita bahas ya pada kajian lain tentang rokok, insya Allah. Siapa lagi? Ayo. Apa? Ya bagus. Apa bedanya sunnah dengan hadis? Sunnah itu setiap perkataan dan perbuatan dan takrir sifatnya. Perkataan Rasul, perbuatan Rasul, diamnya Rasul itu namanya hadis. Tapi kalau sunnah itu ada menurut ilmu fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sunnah di dalam akidah ada sunnah yang wajib. Tapi hukumnya sunnah Nabi. Sholat 2 rakaat subuh, itu sunnah apa bukan? Sunnah Nabi, tapi hukumnya wajib 2 rakaat subuh. Nah, jadi kita bedakan sunnah hukum fikih, sunnah menurut akidah. Nah, ada sunnah yang haram. Kita boleh punya istri paling banyak 4. Nabi punya istri 9. 9 itu khusus untuk Nabi. Kalau dikerjakan haram, tak boleh kita. Itu sunnah yang haram. Nah, jadi begitu. Jadi sunnahnya menurut apa? Nah, jadi kalau dia sunat, iya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bapak yang mana maunya nih? Udah dapat yang mana bukunya? Ya. Siapa lagi? Ayo. Yang lain. Yuk. Ustaz, apakah boleh kita sedang berwudu ditegur kita jawab? Ya, apakah boleh kita berwudu ditegur kita jawab? Boleh. Enggak apa-apa kita jawab. Yang kecuali yang dijawabnya kita tentang wuduknya di WC, misalnya di kamar mandi, dia ucapkan salam sama kita, itu nggak usah dijawab. Ya, silakan aja. Kita cepat-cepat aja ya. Minta izin ya, cepat-cepat. Ada lagi tadi apa? Ustaz, apa itu ilmu kalam, Ustaz? Ilmu kalam itu adalah ilmu filsafah dari Yunani, haram untuk dipelajari, nggak boleh. Itu asal muasal penyimpangan Islam, diterjemahkannya buku kitab-kitab Yunani, ilmu falsafah. Salah satu diantaranya jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuhan.
Itu di mana? Jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuhan. Di mana itu? Enggak ada Allah berarti. Setiap yang jauh pasti ada antaranya. Jauh tidak berantara. Enggak mungkin. Mana? Maroko sampai Maroke ada antaranya. Bukan hadis dia, Ustaz. Bukan. Nah, jadi enggak ada. Dekat tidak bersentuhan. Itu enak didengar tapi tidak punya makna. Nah, Coba simak Ustaz, doa yang tadi Ustaz biar bisa diamalkan. ya. Bagaimana cara mengamalkan satu ayat? Nah, bagaimana kita mengamalkan satu ayat? Pertama, ayat itu kita pahami. Kita pahami ayat itu. Terus kita tanya, kita tengok tafsir, kita tanya ahli ilmu tentang pengamalan ayat itu bagaimana. Jangan kita baca ayat langsung kita amalkan. Jangan, kalau kita nggak tahu. Apalagi ayat-ayat yang kita payah memahaminya. Jadi lihat ayat, lihat bagaimana Nabi mengamalkannya. Lihat para sahabat bagaimana mengamalkannya. Jadi jangan dari ayat kita pahami sendiri. Karena ayat ada tafsir, ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Nah itu dia. Jadi begitu kita ngamalkan, jadi nggak bisa dari ayat langsung kita amal. Ada perincian bagaimana pengamalannya. Itu yang disebut dengan hadis. Hadis itu tadi apa? Mu'akid lima fil Quran, menjelaskan, merinci bagaimana mengamalkan Al-Quran. Ayo. Yuk. Zikir la ilaha illallah, Abdul zikir la ilaha illallah. Nah, itu sebaik-baik zikir dengan ucapan. Jadi zikir yang dikatakan Abdul juga, nuntut ilmu ini zikir juga. Nuntut ilmu itu dikatakan zikir. Baca Al-Quran juga dikatakan zikir. Karena zikir itu bahasa Arab. Banyak perincian zikir itu. Melaksanakan ketaatan kepada Allah itu juga dikatakan zikir. Itu zikir. Jadi zikir yang di sini bukan bahasa Indonesia. Kalau kita sudah ingat, sudah zikir. Bukan. Nah, kita tinggalkan yang haram, kita kerjakan yang halal, itu juga termasuk zikir. Nah, jadi seperti itu. Jadi zikir itu jangan dipahami hanya zikir lisan. Ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir jawari. Ada zikir mulut, ada zikir di hati, ada zikir dengan anggota badan. Udah. Masya Allah. Ya udah. Ini Pak. Nah. Gimana? Kamu lama lagi di sini? Ya, jawabannya minggu depan. Datang ya? Oke, saya kasih kamu 3 buku. Datang ya? Oke, insyaallah. Bulan depan ya, bulan depan. Karena waktunya sudah habis. Yang belum dapat, tunggu giliran mendatang. Karena memang pendek kali kita tengok waktunya tadi. Ya? Iya, ini udah selesai. Kita udah selesai. Karena tadi waktunya juga pendek. Jadi insya Allah pada akan datang kita sambung lagi. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.